Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah hands-on mengenai operating system. Dimana di sini ada 9 soal. Soal pertama, mengapa pemahaman sistem operasi atau SO sangat krusial bagi seorang arsitek sistem. Jadi, sistem positif itu tuh profesional bertanggung jawab buat merancang, kemudian membangun, memelihara infrastruktur IT atau kayak suatu organisasi, dimana mereka tuh harus memastikan kalau sistem yang dirancang itu handal, aman, kemudian efisien dan juga scalable. Sistem operasi itu adalah landasan dari semua sistem komputer. Dimana kalau nggak ada pemahaman yang dalam tentang SO ini, seorang arsitektur atau arsitek sistem itu nggak mampu buat keputusan yang tepat. Kemudian Info 32. Di sini kita bisa melihat nih si nama OS-nya, kita juga bisa lihat versinya, terus ada sistem RAM-nya, terus kita bisa lihat prosesornya. Ini mungkin ini yang lebih spesifikasi dari yang si DX yang tadi itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau ngecek kayak RAM, CPU, storage itu berdasarkan beban kerja server, nah itu kita bisa klik Ctrl Escape. Nah, kita masuk ke task manager, kemudian kita lihat performance. Nah, di sini kita bisa lihat nih beban kerja dari CPU, terus memori, terus Ethernet, Wi-Fi, dan GPU. Nah, di sini juga ada proses-prosesnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini di nomor 3 itu kita disuruh untuk instalasi operating system. Itu bisa pakai Windows Server atau distro Linux. Jadi di sini saya menggunakan Debian. Saya menggunakan Debian 10. Di sini kita harus mempersiapkan VirtualBox dulu dan juga ISO. Untuk pertama-tama kita klik new dulu. Nah, di sini kita masukin kayak nama kita, misalnya namanya Debian.
Kemudian di sini kita cantumkan si OS-nya, ISO, si ISO-nya. Ini ISO-nya. Oke. Selanjutnya kemudian di sini tuh kita disuruh untuk mengisi kayak username. Ini username-nya ganti aja, misalnya kayak passwordnya misalnya 123 terus yang confirm password itu harus kita pilihnya password yang gampang aja. Ini biar dikosongkan. Untuk username nya biarin aja, ini dikosongin aja. Gak bisa dikosongin, yaudah ini aja. Kemudian untuk di spesifik virtual hardware ini itu untuk base memorinya 2048 MB atau sekitar 2 GB. Terus untuk CPU ini biarin aja, nggak usah diubah. Untuk CPU nya itu 2. Nah ini 2. Ampun. Nah untuk yang ini itu nggak usah dicentang. Oke, sudah. Kemudian kita ke ini yang belum. Dan kita ke spesifik virtual hard disk, dari mana kita ini dibiarin aja 20 GB. Ini sepertinya kayaknya nggak ada yang diubah sih. Oke, kita klik finish. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tunggu ini sampai 100%. Ini sudah kan? Nah ternyata di sini dia udah jalan ke penginstalannya. Berarti ini kita tinggal nunggu selesai aja. Kehabisan nggak sih? Harusnya kehabisan. Ini kita tunggu sampai dia benar-benar selesai instalasi. Gitu.
softwarenya. Pokoknya kita tunggu sampai benar-benar dia selesai. Oke, di sini udah hampir finishing the installation. Kita tinggal tunggu sampai si instalasinya itu 100%. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita tinggal nunggu booting. Di sini dia masih loading. Kita tunggu aja. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau mau ngerjain, ini prosesnya emang agak lama, guys. Kita tunggu. Ini kita masukin password tadi itu. Tunggu. Kok lama ya? Oh, ini udah, guys. Ini kenapa ya? Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah backup dengan perintah sudo mkdir-p backup. Harusnya ini tuh di update dulu. Ini kita nggak apa. Ini kita tunggu aja. Nah, udah berisik. Lalu kita pakai perintah upgrade stream. Oke, tunggu. Nah, kemudian harusnya tadi barulah tuh yang backup itu kan yang backup tadi yang kita buat kan. Jadi ya udah, kita langsung buat namanya aja. Namanya ini aja. Data text. Oke, selanjutnya ada 4 dan data
mendukung Debian. Lalu di sini kita root dan standar. Jadi tujuan melakukan instalasi sistem operasi di Linux itu hasilnya itu berhasil dilakukan kan. Ini udah berhasil dilakukan instalasinya. Sistem itu udah bisa melakukan booting, terus login pakai akun yang udah dibuat, sama nampilin desktop pakai terminal kayak gini. Terus juga udah melakukan backup. Kondisi mesin virtual pakai virtual snapshot, terus kembalinya pakai restore. Terus kemudian kita ke yang kita belum yang ini tadi yang backup sama restore. Nah sekarang yang root sama start reset. Apa itu kayak tanya siapa saya ya gitu. Itu kemudian kita membuat akses file dengan nama mkd UAS. Kemudian kita menggunakan chmod, jadi ada di file kaget apa itu sudah chmod. Salah itu yang kombinasi ini chmod ya 77 luas file txt. Oke, ini jangan sih dan password. Dan kemudian ini masuk ke firewall apa ya mati wait nah
Apa ya? Wait. Ternyata kurang banyak apa ya? Ini aja. Kita coba. Ternyata dia harus 8 karakter atau lebih. Oke, jadi kita masuk ke firewall. Kita tulis dulu install kita coba dulu ya. Pada datang harus pakai internet, kirain nggak begini. Beda. Kita coba lagi sudo apt update. Oh gitu. Ternyata tadi itu pasti update-nya nggak pakai koneksi, makanya dia violate to fetch. Nah ini udah bisa. Dan kita sudo nah ini udah bisa, udah berhasil. Kita lanjut aktifin UEFI nya dan perintah enable. Kita tunggu. Nah, kita lihat status. Nah, ya statusnya udah aktif. Ini kita akan menambah aturan, bisa kayak contoh izinin SSH sendiri. Dan ini udah selesai, mulai dari backup, restore, terus kayak yang error-error ini juga udah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya kerjakan,